Selamat sore. Saat ini saya sebagai warga negara Indonesia, saya akan mencoba memberikan pendapat tentang perpolitikan akhir-akhir ini menjelang pemilu 2024 di Indonesia. Kita sebagai warga negara berhak tahu dan berhak mengamati dan melihat partai-partai mana yang kira-kira menjadi pilihan kita dalam menentukan pemilu 2024 dan calon-calon mana yang dicalonkan oleh partai-partai tersebut yang merupakan orang-orang berkompeten yang menjadi calon presiden. Karena kita ingat, kalau kita cinta bangsa Indonesia ini, kita harus memilih presiden yang terbaik dari anak-anak bangsa di Indonesia ini. Saya amati akhir-akhir ini bahwa banyak pimpinan partai mendatangi markas Nasdem, Tower Nasdem di Gondangdia, Jakarta. Karena di sanalah Bapak Surya Paloh membangun Tower Nasdem untuk melakukan pertemuan-pertemuan pimpinan-pimpinan partai tertinggi di Indonesia. Pada akhir-akhir ini kita lihat ada pimpinan Gerindra, Bapak Prabowo Subianto mengunjungi Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS, dan masih banyak partai-partai lain yang mendatangi dan bertemu dengan Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Ada pula Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Partai Golkar, pun pernah bertemu dengan Bapak Surya Paloh belakangan ini di Gondangdia, Tower Nasdem, Jakarta. Saya melihat Partai Nasdem adalah partai pertama yang telah mengumumkan nama calon-calon presiden yang baru-baru ini mengadakan rakernas. Dengan terpilihnya ada 3 nama calon presiden Republik Indonesia yang melalui survei-survei dengan elektabilitas tertinggi, dan mereka para kader-kader daripada partai lain pun ikut terjaring dalam rakernas Partai Nasdem. Yang pertama Bapak Anies Baswedan, yang kedua Bapak Ganjar Pranowo, dan yang ketiga Bapak Andika Perkasa. Dari 3 nama tersebut, Partai Nasdem nantinya akan memutuskan menjadi satu nama yang merupakan pilihan dari Bapak Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Menurut cuplikan video-video yang saya dengar bahwa akan mengerucut satu nama yang akan dipilih pada akhir tahun ini oleh Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Partai Nasdem merupakan partai yang menurut hemat saya partai nasional, partai yang lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan nasional daripada kepentingan golongan. Oleh karena itu, platform daripada Partai Nasdem adalah nasionalis dan mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Dengan terjadinya 3 nama calon presiden pada saat rakernas, kita melihat bahwa memang Partai Nasdem mencalonkan calon presiden dari berbagai partai, karena bukan karena dia mengambil kader daripada partai lain, tetapi Partai Nasdem cenderung mengutamakan kepentingan bangsa dengan memilih anak-anak bangsa yang terbaik yang akan dipilih, dijaring, dan mengerucut menjadi satu nama yang akan dicalonkan atau diusung menjadi calon presiden 2024. Dengan datangnya pimpinan partai di Gondangdia, markas Nasdem, Tower itu
menunjukkan bahwa Partai Nasdem adalah partai yang terbuka bagi siapa partai pun untuk berkoalisi atau bekerja sama, mengingat Partai Nasdem pun belum mencukupi presidensial threshold 20%. Oleh karena itu, Bapak Surya Paloh melakukan komunikasi politik, menerima segala macam pimpinan partai untuk bekerja sama, tetapi melalui cuplikan video beliau bicara bahwa yang jelas partai koalisi adalah partai yang memiliki platform yang sama daripada Partai Nasdem yang mementingkan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa, keutuhan bangsa daripada kepentingan golongan. Dengan munculnya 3 nama calon presiden dari Partai Nasdem akan membuat lebih intensif partai politik untuk melakukan komunikasi politik, sehingga bisa memungkinkan bahwa dengan munculnya 3 calon nama presiden akan mempermudah untuk melakukan koalisi menjelang pemilu presiden tahun 2024. Partai Nasdem merupakan partai nasionalis yang selalu mengedepan kepentingan bangsa dan negara. Saya sering melihat pidato Bapak Surya Paloh begitu menginginkan perubahan-perubahan, terobosan baru dalam perpolitikan di Indonesia. Baru-baru ini beliau berpidato bahwa Partai Nasdem akan menghilangkan politik identitas yang sering dialami oleh partai-partai lain dalam mendukung calon presiden maupun calon pimpinan daerah yang selalu terjadi. Akhirnya terjadi perpecahan di antara anak bangsa sendiri. Oleh karena itu, Bapak Surya Paloh dalam pidatonya mengedepankan menghilangkan politik identitas dan sesuatu kampanye yang selalu mempropagandakan, menjelek-jelekkan, itulah yang harus dihilangkan oleh beliau. Dengan keras dia mengatakan politik identitas adalah politik yang memecah belah bangsa. Oleh karena itu, kita sama-sama berjuang mengadakan pemilu 2024 untuk kemajuan bangsa dan keutuhan bangsa Indonesia. Karena kedepannya bangsa Indonesia memiliki perjuangan yang belum selesai untuk mensejahterakan rakyat kita, rakyat bangsa kita, bangsa Indonesia yang dicintai oleh para pimpinan partai dengan tujuan supaya Indonesia menjadi negara Indonesia yang maju dan beradab dan disegani oleh negara-negara lain di dunia. Pada kesempatan ini, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus belajar, kita harus melihat sebelum menjelang pemilu 2024. Paling tidak kita mengetahui calon-calon partai yang diusung oleh partai yang ada di negara Indonesia ini, dan partai mana yang memiliki platform yang bagus, partai mana yang mengedepankan keutuhan, partai mana yang mengedepankan rakyat, dan partai mana yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dari segalanya. Karena banyak sekali partai-partai bicaranya hanya di luar bahwa mengedepan kepentingan rakyat, tapi nyatanya setelah menjabat banyak kepentingan rakyat yang terabaikan. Dan saya sebagai warga negara merasakan hal itu. Oleh karena itu, pada sore ini saya berpendapat kita sebagai warga negara harus belajar dan bijak memilih partai mana yang menginginkan kesejahteraan rakyat yang benar-benar dia kerjakan. Seperti pemimpin sekarang ini, Bapak Jokowi, yang benar-benar berusaha mensejahterakan rakyat dengan bekerja keras untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Dan saya berpendapat Bapak Surya Paloh merupakan Kingmaster pemilu 2024 karena mempunyai agenda yang terbaik
dan mengutamakan kepentingan bangsa dari atas golongan, maka banyak partai yang merapat di Tower Bapak Surya Paloh, yaitu di Gondangdia, Jakarta. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng tintong-tintong. Karena Partai Nasdem terbuka bagi partai-partai lain untuk berkoalisi atau kerjasama dalam memajukan bangsa dan negara ini untuk kepentingan rakyat bersama. Partai Nasdem merupakan partai yang pertama selalu memunculkan nama calon-calon yang akan diusung, sehingga kita sebagai warga negara, kita mengetahui calon presiden terlebih dahulu yang akan diusung oleh Partai Nasdem, sehingga kita bisa berpikir, kita bisa melihat calon-calon presiden yang mana yang merupakan calon presiden yang berkompeten, yang berintegritas, dan memiliki kerja keras dalam dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga kita sebagai warga negara bisa melihat dengan jelas calon-calon yang diusung jauh-jauh hari sebelumnya. Dengan demikian kita akan berhikmat, kita akan melihat rekam jejak calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem, sehingga kita bisa tidak salah memilih dalam pemilu 2024. Sekian pendapat saya sebagai warga negara, dan berterima kasih kepada pimpinan-pimpinan partai yang selama ini mementingkan kepentingan nasional, kepentingan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan golongan. Itu semua adalah harapan kita sebagai warga negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Salam Indonesia Maju.